Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Silvi. Mengenai pendaftaran CPNS di tahun 2024 ini, sekarang sudah memasuki tanggal 10 September 2024. Nah, artinya malam ini penutupan pendaftaran seleksi CPNS 2024 per pukul 12 malam nanti akan segera ditutup ya. Dan ini juga sudah ada kemarin statistik pelamar CPNS 2024. Untuk data saat ini sejumlah 3.670.943 pelamar yang sudah mendaftar. Kemudian yang sudah submit sebanyak 2.701.673. Kemudian ternyata ini yang terverifikasi memenuhi syarat sejumlah 1.378.016 dan yang terverifikasi TMS atau tidak memenuhi syarat sebanyak 245.381. Cukup banyak sekali ya yang terverifikasi TMS ini. Nah, ini ada top instansi pusat. Yang pertama dengan pendaftar terbanyak yaitu ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian disusul Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, kemudian Kementerian Keuangan. Ada bottom instansi pusat juga. Top instansi daerah ini yang pertama masih diduduki oleh Pemprov DKI ya. Kemudian bottom instansi di daerah yaitu pemerintah kota Gorontalo. Nah, untuk malam ini bagi teman-teman yang belum submit pendaftaran CPNS, sebaiknya segera submit ya sebelum SSC ASN terjadi error atau down ya. Karena lengah dikit pendaftaran CPNS 2024 ditutup terakhir hari ini pada tanggal 10 September 2024 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, gimana nih kalau nanti saat pengumuman muncul alasan kenapa tidak memenuhi syarat? Yang harus dilakukan pelamar yaitu pelamar bisa mengajukan sanggah. Perlu diperhatikan ya, pengajuan sanggah itu maksimal 3 hari setelah pengumuman seleksi administrasi. Jadi buat teman-teman yang mendaftar CPNS sebaiknya perhatikan betul ya jadwal seleksi ini. Jangan sampai terlambat ya. Cek secara berkala status kalian baik di SSC ASN maupun pengumuman resmi pada instansi apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Karena pengajuan sanggah itu maksimal 3 hari setelah pengumuman seleksi administrasi. Nah, ini nih yang penting karena banyak sekali ternyata teman-teman di video-video saya sebelumnya yang berkomentar ya. Ada yang penulisan nama, alamat, instansi atau pemilihan jurusan itu tidak sesuai. Misalnya nih, nama salah huruf, kemudian nomor ijazah salah tulis, tidak sesuai dengan KTP juga namanya, tanda tangannya juga seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini pengumuman pentingnya nih, pengajuan sanggah hanya berlaku kalau kesalahan bukan dari kesalahan atau kekeliruan yang
dilakukan peserta. Jadi bagaimana nih kalau misalnya saya dalam menuliskan biodata ternyata ada kesalahan nama, ada kesalahan penulisan nomor ijazah dan tanda tangannya tidak sama. Nah, bagaimana seperti itu? Karena itu murni kesalahan dari peserta ya, bukan dari tim verifikator. Nah, saran saya nih sebaiknya tetap ajukan sanggah ya. Karena kesalahan misalnya nih pencantuman atau penulisan gelar pada surat lamaran atau surat pernyataan, kemudian mungkin ada poin-poin yang nomornya tertinggal karena mungkin saat kita mengedit format tersebut terhapus dan lain sebagainya. Nah, kesalahan-kesalahan yang seperti itu bisa diajukan di saat masa sanggah nanti ya. Karena itu kesalahan yang bukan kesalahan yang fatal ya. Tapi untuk kesalahan-kesalahan yang lainnya misalnya nih file uploadnya itu tertukar. Yang seharusnya kolom upload file ijazah kita lakukan upload pada transkrip nilai atau pada akreditasi, ataupun SKCK-nya tidak ada dan lain sebagainya. Asalkan berkas lengkap itu kalau hanya tertukar bisa dan boleh untuk kalian ajukan saat masa sanggah nanti ya. Dan perhatikan pengajuan sanggah maksimal 3 hari setelah pengumuman seleksi administrasi. Nah, ini untuk data per 6 September 2024 ya. Sebanyak 145.000 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Wah, kok bisa ya? Pendaftaran seleksi CPNS 2024 sudah berjalan selama 19 hari per tanggal 6 September 2024 karena terkendala oleh e-materai, jadi pendaftaran seleksi CPNS diperpanjang hingga malam ini tanggal 10 September 2024. Dan untuk data per kemarin tanggal 9 September 2024 yang dinyatakan TMS itu sudah mencapai 200 ribuan orang ya. Nah, kenapa ya kok bisa seperti ini? Ternyata ada beberapa faktor yang membuat peserta menjadi TMS dan ini juga sering dituliskan di kolom komentar di video-video saya sebelumnya ya. Alasan yang pertama karena salah upload file. Nah, seperti yang sudah saya maksudkan tadi, salah upload file kalau file yang dipersyaratkan itu terpenuhi, misalnya 5 jenis file yang perlu diupload, hanya ada kesalahan kolom saja ya, pada kolom uploadnya saja itu tidak masalah, asalkan file-file yang dipersyaratkan itu lengkap, kita bisa ajukan ke masa sanggah nanti. Kemudian yang kedua, scan dokumen blur, tidak jelas dan tidak terbaca ya. Kalau scan dokumen itu sudah blur, artinya ini kesalahan fatal ya dari diri kita sendiri. Sebaiknya kalau mau upload file itu jangan lakukan scan melalui HP ya. Karena kalau scan melalui HP itu akan mengurangi resolusinya. Jadi sebaiknya gunakan mesin scanner ya. Kemudian nama tidak sesuai di KK, KTP, ijazah atau dokumen lainnya. Nah, ini perlu ada kesamaan ya, baik di KK, KTP, ijazah atau dokumen lainnya. Ini adalah kesalahan fatal dari pendaftar dan sepertinya tidak bisa untuk di ACC atau terverifikasi saat masa sanggah. Kemudian kualifikasi pendidikan tidak sesuai. Nah, ini nih pentingnya kita memahami rumpun jabatan
dari pendidikan terakhir kita itu ya seperti ini. Karena apa? Karena nama prodi atau jurusan itu kadang hampir mirip, tapi itu ternyata tidak sesuai kualifikasi pendidikan. Jadi saran saya misalnya nih, kalau di formasi disyaratkan S1 ataupun D3, kalian ikuti pendaftaran sesuai dengan ijazah yang kalian terima ya. Yang tertulis di ijazah kalian itu S1 dengan prodi atau jurusan apa. Nah, itu kalian ikuti untuk mendaftar seperti itu, karena ini bisa menyebabkan TMS. Kemudian selanjutnya, dokumen tidak sesuai format yang diminta. Nah, ini sudah kesalahan fatal karena kita menyalahi aturan dari instansi. Kemudian melampirkan SKL bukan ijazah. Nah, biasanya ini para fresh graduate yang belum menerima ijazah dan ingin mengikuti seleksi tes CPNS di tahun 2024 ini hanya melampirkan SKL-nya saja, bukan ijazah. Nah, ini sudah kesalahan fatal. Kemudian surat lamaran tidak sesuai format. Nah, kita sebaiknya download melalui apa yang dipersyaratkan pada instansi ya, seperti surat lamaran atau surat pernyataan. Harus betul-betul tidak ada yang kita rubah dan sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Kemudian tujuan surat lamaran salah alamat. Nah, ini fatal sekali. Dan yang terakhir, penggunaan e-materai atau materai tempel tidak sesuai. Nah, sebelumnya untuk pendaftaran seleksi CPNS ini menggunakan e-materai ya, karena permintaan e-materai yang begitu banyak dan terjadi overload di Peruri, maka pemerintah membuat sebuah alternatif, memperbolehkan materai tempel untuk digunakan dalam persyaratan upload pada seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Jadi sebaiknya ikuti apa yang diminta oleh pendaftaran seleksi CPNS 2024 ini ya. Oke, jadi yang bisa dilakukan untuk yang TMS itu bisa diajukan ke masa sanggah ya, tapi tergantung permasalahannya apa dulu nih. Kalau TMS-nya masih bisa ditoleransi, insya Allah nanti tim verifikator juga pasti meloloskan kalian. Tetap berdoa ya sebaiknya, karena seleksi administrasi ini adalah seleksi yang paling awal, permulaan ya. Kalau kalian pada seleksi administrasi saja sudah gagal, itu artinya perjuangan kalian untuk belajar selama ini, mungkin mempersiapkan tes ini, kalah sebelum berperang. Oke, sekian dulu informasi hari ini, dan jangan lupa bagi yang belum submit atau yang belum mengakhiri pendaftaran, jangan lupa ya, pendaftaran ditutup malam ini. Oke, semoga semuanya sukses dan mendapatkan NIP di tahun ini. Oke, sampai bertemu di next video dan terima kasih.